Mas, halo. Ya, Aji Mas. ya. Oh, iya iya, silakan silakan silakan. Yang dari sana mana ya? Iya Indonesia Mas. Silakan silakan duduk. Langsung dari rumah? Dari rumah Mas. Hmm, berapa berapa menit? Dari rumah ke sini tuh 40 menitan. Ya, sekitar 40 menit. Oh, 40 menit. Hmm. Hmm, macet nggak tadi? Macet, macet. Lumayan macet karena tadi jam pulang kerja. Jadi macet banget. Sleman mana? Atas ya? Sleman atas, saya mau ke arah Magelang nanti sebelum sebelum Magelang lah. Oh, Dari Magelang situ. iya. Ramai tuh pasti tuh. Ramai po. Daerah-daerah Gejayan tuh apalagi kan. Iya. Banyak orang ini. Macet banget. Hmm, tapi kenapa nih bisa jauh-jauh dari sana bisa eh ke sini? What's wrong nih? Ada Jujur ya apa Mas. nih? Jujur, jujur. Ya, Sudah 3 kali Mas. Ini ketiga. Ini ketiga. Yang pertama, sorry. 3 kali saya ke psikolog. iya kah? 3 kali ke psikolog. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang pertama, gara-gara saya kangen rumah. Oke. Gara-gara saya baru ngerantau, saya kangen rumah, tidak clear. Nggak lama, seminggu, 2 minggu kemudian tuh saya ada UAS. Kayak ada UAS, saya stres banget. Itu saya rasa tuh beda stres tuh beda banget gitu Mas. Oke. Terus saya ke psikolog lagi, alhamdulillah. Setelah ke psikolog, terus saya diberikan arahan, terus dikasih pemahaman, saya bisa menjalankan ujian dengan baik gitu. Nah, yang ketiga nih, saya rasa kayak apa ya Mas ya? Kayak saya emosi gitu. Saya kayak Hmm. mudah marah banget, kayak saya pengen marah banget. Saya pengen marah banget. Saya nggak tahu gitu, saya bingung kayak pikiran saya tuh penuh banget. Oke, 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 oke. Hmm. Jadi, eh pokoknya kayak mentok gitu ya? Atau gimana tuh? Mentok kah? Pikirannya kah? Mentok Mas. Saya udah kayak, wah, kesel banget Mas. Hmm. Jadi emang ya kedengeran sih memang lagi ini banget ya mentalnya ya. Iya kan? Capek banget Mas. Siap. Wah, Oke, oke, oke. Capek. Secapek apa nih? 1 sampai 10 dah. kalau dari skala 9,5 Mas. 9,5 tuh. 9,5. Capek banget tuh. Capek banget Mas. Capek Ah, banget pokoknya saya rasa. Wah, ap- capek. emang emang apa sih yang bikin kamu tadi penuh? Apa apa yang bikin perasaan kamu tuh kayak ya penuh banget deh gitu. Entah mengapa ya Mas, lagi saya rasa beberapa hari ini, kayak beberapa minggu-minggu belakangan lah gitu ya, tuh saya ngerasa kayak ada apa ya, dua dua hal gitu Mas, kayak ada 2 hal yang lagi sering muncul di pikiran saya, Oke. lagi sering muncul di pikiran saya. Yang pertama itu dengan adanya ini Mas, tentang pemerintahan yang bodoh Mas. Pemerintah kayak bodoh banget gitu Mas, bodoh. Dan juga saya fans MU Mas, combo haram tuh, tinggal di Indonesia, fans MU, saya fans MU juga. Terus yang saya pusingin dari mendukung MU, nih tim tuh kagak menang-menang Mas. Itu tuh kayak kagak punya apa ya, kayak kagak punya arah, kayak kagak punya arah tim ini, kayak apa sih, Oke. kayak anjir, bikin capek Cuk. Oke. Dua hal tuh Dua pemerintah hal Mas, yang apa tadi? bodoh banget Mas, kayak, kayak bingung banget anjir Mas, stres Cuk. Oke, oke, oke. Berarti
karena dua hal pikiran tersebut, 2 hal, Mas. dua hal tersebut 2 hal itu, pikiran Mas. pikiran kamu akhirnya 2 hal itu, Mas. penuh Penuh, eh, Mas. penuh sesak ya. Betul. Kamu juga kelihatan cukup capek sih dengan yang kamu pikirkan sekarang. Tapi apa sih yang kamu rasain pada saat ya memikirkan hal tersebut gitu, yang kata kamu juga memenuhi pikiranmu? Kalau secara emosi ya, Mas, secara emosi tuh yang saya rasain sekarang tuh kayak marah. Hmm. Saya marah banget. Yang lebih dominan tuh marah. Tapi sometimes juga kayak saya tuh kecewa dengan kadang kebijakan pemerintah yang kadang kagak masuk akal gitu, Mas. Terus juga saya sedih karena kita kena impact atau dampaknya yang bikin saya tuh jadi stres, Mas. Oke. Saya stres banget dengan kayak itu tuh muter-muter terus di kepala saya yang tadi yang saya sebutin kayak bikin saya jadi marah, Hmm. terus bikin saya jadi sedih, saya bikin jadi kecewa gitu, Mas. Campur aduk semuanya, Mas. Berarti yang kamu rasakan sekarang tuh bukan cuma marah, tapi juga apa ya? Mungkin mungkin kamu setuju gak kalau misal kita rangkum itu dengan kata frustasi mungkin ya? Setuju. Kecewa tadi, sedih, Sedih, stres, stres, mungkin frustasi berarti ya? frustasi. Itu yang bisa ngungkapin semua perasaan saya ya, Iya, itu, Mas. Frustasi itu, Mas. frustasi ya? Gila, Oke. pol. Tapi apa nih kejadian terakhir yang pada akhirnya membuat kamu di puncaknya kamu ngerasain ini? Dari pemerintah dulu mungkin, Mas, yang tadi kan 2 hal itu ya. Iya. Dari pemerintah tuh ada baru-baru ini saya lihat di berita gitu, Mas. Dia ada wacana pemilihan kepala daerah itu, yang milih itu parpol, Mas. Partai Oh ya, politik yang dari yang DPR itu ya? ini dari DPR. Kepala daerah tuh yang milih parpol. Dulu ya, Mas, ya, pas rakyatnya masih pada kayak, apa ya, bisa dibilang ya, mungkin bisa dibilang belum se-smart sekarang lah gitu ya. Oke, oke. Itu tuh rakyat kayak, dikasih one man, one vote. Hmm. Nah, sekarang pas rakyatnya udah lebih pinter, kok tiba-tiba harusnya kan jadi lebih mudah dong buat kita Iya, memilih siapa yang bakal jadi kepala daerah di lingkungan iya, kita gitu kan. Kok tiba-tiba malah parpol yang milih iya. gitu. Dan kalau buat yang MU baru banget kemarin, Mas, baru banget kemarin saya lihat berita pelatih MU dipecat, Ruben Amorim. Ruben Amorim dipecat, Mas. Si Ruben, iya. Ruben Amorim dipecat kayak yang jadi masalah tuh manajemen, Bos. Ngapa jadi lu mencat pelatihnya gitu. Oh, manajemen yang bobrok kok lu malah pecat pelatihnya, otaknya di mana gitu loh, Mas. Paham, 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 paham. Paham, paham. Jadi akhirnya dua 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 peristiwa itu kayak soal pemerintah yang tadi apa? Kayak apa ya, Mas, kalau misalnya aduh pengen banget saya ngomong kasar sebenarnya kayak aduh, kayak kurang masuk akal tentang kebijakannya, Mas, bikin Oh, saya kayak ya seperti itu ya. stres gitu, Mas. Pemerintah dan benar. Lalu MU juga tadi Mas juga resahkan gitu ya. Itu memang pada akhirnya berdasarkan cerita Mas barusan Tuh. itu eh, apa ya? Akhirnya saling menguatkan gitu ya. Tuh, Akhirnya saling menguatkan gitu. sangat 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 Hmm, kuat. tapi dua hal tersebut yang jadi berarti sebagai pemicu ya itu ya, sebagai pemicu Masnya untuk tadi apa namanya? Stres, Stres, frustasi, frustrasi, betul. frustrasi, frustrasi. Itu apakah ketika apa namanya? Tanpa kejadian tertentu pun Masnya mengingat apa Masnya ikut stres, ikut frustasi atau itu terjadi ketika ada pemantiknya, ada pemicunya gitu atau seperti apa? Masih bayangin
saya lagi nggak ada apa-apa nih, Mhm, lagi nggak ada apa-apa, saya lagi bengong, saya nggak lagi nggak punya saya lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Tiba-tiba tuh kayak muncul 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 aja gitu tentang 2 hal yang tadi udah saya bilang gitu, iya, tiba-tiba muncul. Terus apalagi kalau saya lihat sosial media, saya scrolling pas lihat beritanya, itu ada visualnya, Mas. Saya bisa lihat gimana gimana saya nggak makin kesel dan nggak makin stres, nggak makin frustasi. mmm, Kalau misalnya saya ngelihat di imajinasi saya aja nih, di otak saya dong yang saya pikirin kadang-kadang saya bangun tiba-tiba kepikiran itu saya kesel, apalagi saya lihat visualnya, Mas. Kayak semakin real, semakin kayak kelihatan itu bener-bener saya bisa rasain marah saya gitu, Mas. Saya bisa rasain rasa kesal saya yang bener-bener tuh muncak banget gitu, Mas. oke. Gila Jadi gila banget, Mas. kayak ketika nggak ngapa-ngapain pun ter apa, perasaannya muncul gitu, Perasaannya muncul. apalagi ada Apalagi ada pemantiknya atau ada pemantiknya itu si sosial media itu yang ngelihat saya bisa lihat real mhm, gitu, semakin, memuncak ya. makin memuncak. Mmm, tapi dari semua cerita tadi Masnya, menurut Masnya nih, apa bagian mana sih yang paling paling mengganggu Masnya mungkin secara emosional? Kejadian yang mengganggu secara emosional tuh adanya ketidakadilan yang apa ya, Mas, ketidakadilan keputusan nih, keputusan Eh, yang menurutku tuh nggak rasional gitu loh, Mas, kayak nggak masuk akal, kayak entah itu dari pemerintah apalagi ya gitu yang dari yang itu tuh berimpak pada masyarakat gitu, pada saya sendiri pun kena gitu. heeh, Dampak dari kadang-kadang kebijakan pemerintah yang nggak masuk akal dan yang MU keputusan tadi yang udah saya bilang, Mas, mecat pelatih itu memang itu kan keputusan yang kayak yang bermasalah di A, tapi yang lu selesain malah di B gitu kan kayak I nggak see, masuk, Mas. Kayak Kayak lu tuh nggak bisa buat apa ya, kayak lu tuh nggak nyelesain harusnya lu nyelesain ini, tapi yang lu selesain ngasih apa namanya, yang lu selesain malah malah bukan nyari solusi, malah nambahin masalah lagi gitu. Kayak lu malah apa namanya, menyelesaikan masalah dengan masalah lainnya. I see I see I see. Iya iya pasti kamu kamu akan, sangat terpantik ya dengan hal-hal tersebut ya, apa namanya, eee, tadi akhirnya menjadi frustasi, pikiran penuh dan lain-lain. Tapi perlu perlu kita pahami, itu kan apa ya, hal yang di luar kendali kita ya, Mas, ya. Iya iya Mungkin kita bisa coba kita kita lebih fokus aja ke pikiran yang Masnya pikirkan atau, eee, emosi yang Masnya bisa kontrol gitu. Kayak gitu mungkin aman ya kalau iya kayak gitu ya? iya sih, Mas, harus. Ya mungkin Masnya juga bisa ya nggak apa-apa Masnya ceritakan semuanya aja. Ceritakan semuanya apa yang bikin Masnya, resah kah atau ya apapun yang Masnya ingin ceritakan, ceritakan aja. Nggak perlu saring-saring pokoknya ya pokoknya saya siap lah untuk dengerin Mas. Apa nih kira-kira yang Mas pengen sampaikan? Saya pengen pengen apa ya, Mas, ya, saya tuh pengen pemerintah tuh kayak cobalah gitu kasih kasih kebijakan tuh yang kayak kayak make sense bisa gak sih gitu. Kayak keputusan yang tidak hanya menguntungkan mereka, malah merugikan rakyat gitu. Emang nggak bisa gitu kayak gitu. Kenapa harus harus bikin keputusan yang nggak rasional, nggak masuk akal, kayak kalaupun masuk akal tuh akal mana yang masuk tuh, Mas? Iya, Kayak ap apa yang kayak emang sesusah itu kah ngebuat ngebuat sekiranya ngebuat keputusan yang tidak merugikan masyarakat, mereka tuh dipilih juga dari kita loh gitu. Kenapa kenapa kok kalian, kayak hanya ingin menguntungkan diri kalian sendiri gitu. Lalu juga
Kayak apa namanya, kayak misalnya MU bisa gak sih gitu, kayak yang lu benerin tuh manajemen lu gitu. Yang lu benerin tuh manajemen lu, jangan jangan malah lu pecat pelatih lah atau lu gonta-ganti pemain, itu bukan solusi gitu. Kalau memang yang rusaknya itu dari internal lu sendiri. Mau 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 yang main tuh Prem Ronaldo main di MU juga Mas nih ya. Itu tuh kagak akan ngebantu kalau misalnya manajemennya masih bobrok. Mau ada Lamine Yamal tuh di MU, kalau manajemennya bobrok, Lamine Yamal juga nggak bisa main bola Mas. Apa terus juga jadi kayak udah nggak ada yang bisa saya harapin lagi dari pemerintah gitu, apalagi yang dari kebijakannya, udah apa yang mau saya harapin dari kebijakan pemerintah gitu. Terus dari MU juga, saya udah nggak naruh harapan apa-apa lagi, udah apa yang mau saya harapin dari MU yang semenjak dari terakhir itu Sir Alex udah nggak ngelatih lagi, udah jadi ini tim apa orang-orang, bilang kayak, "Ya udah sih gitu, coba dulu lah, lu coba kasih kesempatan, coba, apa namanya, ini masih masih bisa loh gitu untuk diperbaiki gitu dari pemerintah," gitu. Mungkin kalau misalnya ini saya udah coba tuh ngikutin kata-kata orang itu, Mas. Saya coba ikutin, saya udah coba untuk membiasakan, tapi apa yang harus dibiasakan? Apa yang harus saya biasakan gitu loh, Mas. Dan akhirnya tadi sempet kamu mention soal percuma 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 berharap. berharap percuma berharap, ngapain berharap dengan Jadi hal yang nggak pasti, ngapain? gimana tuh, eee, kok bisa sampai, pikiran itu muncul? Kok bisa akhirnya kamu berpikir, "Ya udah percuma berharap," gitu. Sedangkan tadi orang-orang bilang, "Ya berharap aja dulu," gitu Iya, kan. berharap aja dulu, pikiran yang sering muncul tuh kayak menurut mereka tuh, kebijakan mereka tuh masuk akal. Udah yang saya bilang tadi, masuk akal, tapi akal mana yang masuk? Akal mana yang mereka masuk gitu? Kayak kayak di dalamnya menurut saya Mas ya, nggak pemerintah, nggak MU tuh nggak ada yang berkompeten Mas. Jadi oh, berarti ketika Mas dengar, eee, atau pemerintah misal Mmm, atau MU berarti yang pertama Mas pikirin tadi apa, tidak berkompeten. tidak berkompeten? Tidak kayak bayangin aja Oke Mas, oke. kayak kalau berkompeten hasilnya apa gitu, nggak yang mereka hasilkan selama mereka menjabat, selama selama manajemen MU masih begini-begini aja, apa hasilnya? Nggak ada. Lalu apalagi yang mau dipermasalahkan? Kompetensi mereka sebagai di Mhm pemerintahan, di dalam ini apa namanya, mengelola tim gitu. mhm, Apa yang kalau mereka berkompeten nggak akan kayak gini lah harusnya, logikanya gitu kan. oke. Jadi itu ya, apa, menurut Mas faktor-faktor dari apa namanya, pemicu yang kayak Mas aware dengan pemerintahan ketika ada yang tidak kompeten akhirnya Mas resah juga, Betul. Mas aware dengan apa, ngefans tadi ya, Manchester United Mmm, dan ketika ada orang yang tidak berkompeten tersebut menjadikan katakanlah ada sesuatu di dalamnya Mas juga akhirnya terpengaruh gitu. Tapi gimana sih, apa namanya, si pikiran-pikiran ini bisa mempengaruhi emosi dan mungkin tadi sempat disinggung soal kondisi mental Masnya gitu. Di kehidupan sehari itu gimana? Kok bisa, 2 hal ini dari pemerintah dan MU bisa mempengaruhi emosi Masnya dan mungkin kondisi mental Masnya di kehidupan sehari-hari gitu? uh, yang saya rasain beberapa belakangan ini ya Mas ya, jujur tuh kayak
saya tuh jadi orang yang gampang emosian. Saya Oke jadi gampang banget emosi. Jadi kayak hal-hal kecil aja tuh bisa bikin saya emosi gitu. oke. Terus juga kayak bikin saya susah fokus ketika saya ingin mengerjakan suatu hal gitu. Jadi terus juga saya juga jadi stres. Pokoknya pikiran saya tuh jadi penuh, Mas. Pikiran tuh saya tuh jadi bener-bener overload banget gitu, kayak penuh banget. Saya udah nggak bisa menjalani hari-hari saya dengan normal karena pikiran saya udah penuh duluan gitu untuk memikirkan hal-hal lain atau hal baru tuh udah nggak ada space-nya lagi di pikiran saya ini udah nggak ada space-nya lagi, udah nggak ada ruang lagi. Not enough space ya, storage not enough space. Berarti, eee, jadi pikirannya penuh, tadi susah fokus ya? Tuh, Oh gitu. Oh, dua dua hal ini berarti sangat menurut Mas sangat sangat berpengaruh pada sangat pada ya hidup sehari-hari Mas ya? sangat berpengaruh. Tapi kok bisa dua hal ini bisa sangat apa, bisa sebegitu berpengaruhnya kepada Mas? Mungkin ada something atau apa yang pada akhirnya hal ini bisa membuat, eee, Masnya merasa bahwa ini sangat dan merasakan juga, bukan hanya merasa, merasakan juga bahwa ini memang berpengaruh gitu, ketakutan. Apa yang, eee, buat saya sangat berpengaruh ya, Mas, ya, saya tuh takut jadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Saya takut jadi orang yang terlalu pasrah gitu dengan apa yang terjadi pada pada pemerintahan, pada klub kesayangan saya nih Mhm, yang udah saya dukung dari dulu. mhm. Saya tuh nggak ingin, Mas, jadi orang yang terlalu pasrah dengan apa yang terjadi gitu. Saya pengen, apa ya, bisa dibilang saya ingin mencoba untuk berdampak lah gitu. Tapi kayak, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke oke oke. Berarti, eee ketakutanmu adalah, eee, kep apa, tidak berdaya dan yang tadi ya nggak bisa ngapa-ngapain Nggak itu, bisa ngapa-ngapain. salah satu faktor utama yang membuat kamu merasa bahwa ini, apa tadi peristiwa yang Mas ceritakan sebelumnya, hal yang cukup meresahkan gitu Iya, ya. Tapi, eee, sedikit informasi ya Mas dalam dalam CBT nih, pikiran ini sebenarnya seringkali dipengaruhi emosi yang kuat Mas. Si pikiran yang tadi Mas saya ceritakan juga juga, banyak menyinggung soal pikiran kan. Nah, menurut Masnya nih, mungkin gak sih, eee, cara berpikirmu sekarang itu sebenarnya dipengaruhi oleh emosi? Jadi jadi mungkin bahkan bukan fakta sepenuhnya gitu. mmm, mungkin iya ya, Mas, ya. Kayak pola pikir saya tuh sangat berpengaruh pada tingkat stres yang saya rasakan. Kayaknya masuk iya sih, Oke, iya sih. ya setuju mungkin. Iya, setuju setuju. Boleh nggak nih, kalau saya kasih nasihat sedikit nih? Sedikit, mungkin saran, mungkin bisa jadi referensi Masnya. Boleh. Mungkin tadi soal, faktor pemicu tadi Masnya bilang nggak ngapa-ngapain pun akan teringat hal yang menyebalkan gitu, yang buat pikiran Masnya penuh gitu. Iya, Apalagi kalau misal kayak buka medsos ya, betul. mungkin setelah ini Masnya bisa lebih, apa ya, dikelola lagi, misal buka medsosnya di jam-jam tertentu saja atau
atau ketika melihat katakanlah postingan yang menurut Masnya bisa menyulut kembali emosi atau pikiran-pikiran yang negatif menurut Masnya itu bisa lebih berkurang gitu. Oke, kayaknya iya deh Mas. Kayaknya aku harus nyoba untuk kayak yang Mas bilang tadi sih. Buat detox sosial media juga benar-benar pengaruh banget soalnya Mas. Ya, ya harapannya sih nanti bisa berubah. Tapi sejauh ini nih, sejauh kita tadi mengobrol, eh hal baru apa yang hal baru apa yang mungkin Masnya baru sadari gitu, mungkin tentang Masnya sendiri atau tentang respon emosional gitu, mungkin ada something yang Karena baru dari hal baru yang saya dapetin tuh, saya malah apa ya? Malah harusnya tuh saya tuh mengurangi pemicu stres saya gitu. Apa yang saya pikirin itu harusnya ya saya singkirin gitu. Harusnya nggak usah sedipikirkan itu gitu, Mas. Terus saya secara emosi tuh saya pengen banget, Mas. Saya tetap ingin menjadi diri saya yang kritis, tapi tuh saya ingin memiliki kestabilan emosi gitu. Biar ketika walaupun saya kritis, saya tetap emosi saya tidak meledak-meledak, saya stabil gitu. Emosi saya stabil. oke, good. Itu sudah langkah yang bagus sih maksudnya. Tadi berarti tadi berarti Mas punya rencana setelah ini mungkin deh Iya, untuk detox detox sosial media atau hal-hal yang bisa memicu pikiran negatif. iya. Lalu tadi harapan Masnya setelah melakukan itu adalah untuk bisa lebih tetap bisa berpikir Berpikir kritis, kritis, eh, tapi dengan regulasi emosi tapi yang lebih dengan baik. itu udah bagus sih, karena ya seperti yang tadi kita bahas juga, eh, kita pastikan tetap mencari ya Mas ya. Eh, saya sebagai konselor hanya bisa membantu, mendengarkan Masnya apa yang sedang Masnya rasakan, eh, tetap, eh, apa namanya, setelah itu eh, memang menjadi hal yang memang perlu diselesaikan secara Iya. individu agar agar itu bisa clear, eh, dengan lebih lebih baik, lebih lebih jangka panjang seperti itu. Terima kasih Mas sudah menceritakan banyak hal luar biasa. Um, Good to know you. Harapannya kedepannya bisa tercapai. Hmm. Harapannya bisa regulasi emosinya bisa lebih baik lagi ke depannya, dan semangat juga, semoga MU menang. Amin. Mungkin makasih banget Mas, karena kebetulan saya juga tidak ada teman untuk bercerita. Jadi ketika pada akhirnya saya bisa meluapkan apa yang saya rasakan, itu benar-benar membuat saya lebih plong, lebih tenang banget gitu. Semoga juga ke depannya saya bisa lebih, apa namanya, iya tadi Masnya bilang, untuk tetap kritis tapi memiliki kestabilan emosi yang lebih baik. Ya, mungkin, eee, saya mau pergi dulu ya, soalnya MU mau main Mas nih jam 30 menit lagi main. Oh, Perjalanan oke. 40 menit Menonton ke nih. Sleman. Saya mau nonton dulu. Siap, Terima kasih banget Mas, siap, udah siap, siap, apa namanya, mendengarkan keluh kesah saya. siap. Saya juga minta maaf kalau misalnya ada mungkin kata-kata saya yang kurang pantas gitu Mas. Saya minta maaf banget. Aman, aman, Oke, aman. saya pergi. Terima kasih ya Mas. Siap, siap. Terima Hati-hati. kasih. Nanti Yuk, kalau ada apa-apa, dadah. just Siap. call. Terima Oke. kasih Mas. Siap, ya. Hati-hati. Damn, bro.